Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Kesehatan adalah faktor yang sangat penting untuk kita jaga, untuk menjamin aktivitas kita sehari-hari ini dapat berjalan dengan baik. Bahkan ketika kita terkena penyakit yang ringan saja, seperti batuk dan pilek ya pemirsa, itu sudah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kita menderita penyakit yang cukup berat, katakanlah dalam hal ini yang sekarang sedang marak, khususnya di Provinsi Bengkulu adalah penyakit HIV/AIDS, yang tentunya kita semua tahu, sudah banyak masyarakat tahu secara meluas bahwa ini tidak dapat diobati secara penuh, hanya bisa dilakukan pengobatan secara terus-menerus tanpa bisa disembuhkan 100%. Tentu ini sangat mengerikan untuk kita dengar. Untuk itu, Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini akan mengangkat tema pencegahan AIDS bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Saya perkenalkan sudah hadir di studio TVRI Bengkulu pemudi Pupan, putra-putri anti narkoba, yaitu Atika Mitra Elwinda. Selamat datang Mita ya panggilannya ya? Mita, Bang. Mita dari Pupan, pemudi Pupan ya? Pemudi Pupan. Gimana semangat untuk memberikan edukasi kesehatan tentunya pada masyarakat Bengkulu khususnya? Semangat tuh. Dari mana sebelumnya tadi, Mita? Tadi baru pulang dari kampus sebenarnya. Pulang dari kampus langsung menuju ke sini ya untuk memberikan edukasi, tentunya edukasi kesehatan dan juga edukasi pembelajaran khususnya mengenai HIV/AIDS pada masyarakat Bengkulu. Kita juga turut mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Bapak Herwan Antoni. Namun pemirsa, kita akan berbincang-bincang dulu dengan Mita sebelum nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan Kepala Dinas Kesehatan yang sedang dalam perjalanan menuju studio TVRI Bengkulu. Oke Mita, kita ngobrol-ngobrol dulu nih terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pencegahan AIDS, tentunya dari sudut pandang seorang pemuda ya Mita ya. Berhubung Mita ini sebagai pemudi Pupan ya, sebenarnya fokus dan perhatian dari putra-putri anti narkoba ini seluas mana? Karena memang tidak hanya perihal obat-obatan terlarang saja, tapi juga termasuk aktivitas dari anak-anak muda yang saat ini banyak sekali menimbulkan hal-hal negatif. Termasuk salah satunya ini HIV/AIDS yang diderita oleh anak muda karena perilaku yang tidak baik dari para anak mudanya. Pandangan dari Mita seperti apa? Oke, sebenarnya kalau di Pupan itu kita kan lebih fokus ke edukasi tentang pencegahan narkoba, kemudian zat-zat adiktif yang sering digunakan, dan resiko-resiko yang dapat dirasakan pemuda-pemuda sekarang. Tapi kan seperti yang kita ketahui, pembahasan kali ini adalah AIDS, HIV/AIDS. Nah, di Pupan itu sebenarnya menyangkut masalah HIV/AIDS ini karena salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan HIV/AIDS itu adalah penggunaan dari jarum suntik narkotika. Penularannya ya, sarana penularan daripada HIV/AIDS ini sendiri. Salah satunya itu. Ada beberapa faktor resiko yang bisa menularkan, tapi kalau di fokus Pupan itu sendiri, penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Biasanya kan pengguna narkoba itu menggunakan salah satu alatnya itu alat suntik. Nah, alat suntik ini bisa menularkan penyakit apabila digunakan secara berganti-gantian gitu. Satu jarum suntik untuk banyak orang gitu ya. Ini biasanya karena memang orang-orang yang menggunakan narkotika nih, mohon maaf ya Mita. Apakah karena ketidaktahuan dari si pengguna kah, atau memang ini adalah kebiasaan daripada pengguna yang menggunakan satu jarum suntik untuk banyak orang sehingga penularan itu bisa terjadi dari sarana jarum suntik? Itu seperti apa sebenarnya? Seperti yang kita ketahui, faktor resiko paling rentan itu adalah remaja. Nah, remaja itu biasanya untuk mendapatkan uang itu harus dari orang tua. Nah, untuk pembelian jarum suntik dan lain-lain mungkin
mereka tidak terpapar informasi bagaimana cara mendapatkan jarum suntik, apakah jarum suntik itu bisa didapatkan secara mudah di apotek-apotek. Nah, jadi mereka mempermudahnya dengan menggunakan satu jarum suntik untuk dipakai bersama-sama. Ini artinya jalan pintas ya, seolah-olah dianggap ini tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan apa-apa ya, padahal dampaknya sangat besar sekali ya Mita ya. Jadi sejauh ini sosialisasi ataupun pemberian edukasi dari Pupan kepada khususnya para anak muda ini seperti apa? Pupan sekarang sedang aktif turun ke sekolah-sekolah, mulai dari SMP, SMA, karena usia itu paling rentan untuk dipengaruhi dan terpengaruhi orang-orang lain, seperti itu. Bahkan dari SMP ya? Iya, dari SMP. Pengguna-pengguna ini berarti ada juga ditemukan dari umur-umur SMP? Ada, sudah banyak terpapar dari SMP, bahkan ada yang SD. Berarti faktor utamanya apakah memang karena diajak orang lain, apakah karena faktor penasaran? Sejauh ini yang Mita amati dan lihat dari para pengguna ini, khususnya bagi para remaja-remaja di SMP ataupun SMA ini karena faktor apa? Berdasarkan pengalaman dan cerita langsung dari penggunanya, kebetulan dari pengguna SMP, mereka itu lebih banyak yang terpengaruh dengan temannya. Karena itu tadi, karena remaja adalah makhluk yang rentan, jadi bisa penasaran dikit ya? Jadi penasaran dikit mau nyoba juga, dan itu akan berantai-rantai ke teman-teman yang lainnya karena akan membentuk satu circle mereka. Oke, semakin menarik Mita, karena memang kita akan bahas lebih lanjut juga terkait dengan sebenarnya ketika penularan itu melalui sarana jarum suntik, apakah ini pada semua lini pada remaja ini atau seperti apa, akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.